Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pertama-tama dari yang paling utama, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan sore yang sangat cerah ini kita masih diberikan nikmat Islam, nikmat kesehatan, hidayah dan rezeki sehingga pada kesempatan sore hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul walaupun secara online untuk mendengarkan tausiah dari Al Ustadz Hartanto Saryono LC Al Hafiz. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tetap tercurah kepada usatun hasanah kita, suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Yang insya Allah yang diridai Allah Subhanahu Wa Taala, Ustadz Hartanto Saryono LC Al Hafiz yang sudah berada di tengah-tengah kita, bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh jamaah Syiar Montreal yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara pengajian pada sore hari ini. Insya Allah kita akan membuat eh, acaranya untuk sesingkat mungkin. Nanti mungkin kita lebihkan untuk sesi tanya dan jawab. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Acara kita lanjutkan setelah itu eh, tausiah. Acara yang ketiga nanti tanya jawab dan nanti insya Allah diteruskan ditutup oleh eh, dengan doa oleh Al Ustadz. Untuk itu, marilah kita buka bersama-sama pengajian pada sore hari ini dengan bacaan Al-Fatihah. Wa ala hadaniyah wa kulli niyatin sholihah bisiril Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan dengan bacaan Al-Fatihah tadi, pengajian kita pada sore hari ini berjalan lancar dan dicatat amal baik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya, kita persilahkan kepada Al-Ustadz untuk menyampaikan tausiahnya pada sore hari ini. Kepada Al-Ustadz, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. وبعد فاللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما تنفعنا به يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala petang atau malam hari ini Allah pertemukan kita secara online di acara yang insya Allah Allah berkahi ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tambahkan ilmu yang bermanfaat dan berkah kepada kita semua, dan semoga ilmu ini bisa kita amalkan dalam keseharian. Semoga acara ini bernilai ibadah yang ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memudahkan jalan kita ke surga. Amin ya rabbal alamin.
Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta pengikut beliau hingga yaumil qiyamah, dan semoga kita mendapat syafaat agung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jika kita coba perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala di surah eh, At-Tahrim ayat yang ke-6 yang kemungkinan sebagian besar kita hafal penggalannya. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran waquduhan nasu wal hijaratu 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun." Ayat ini mengingatkan kita semuanya berkaitan dengan tugas kita, terlebih lagi bapak-bapak dan juga ibu-ibu, berkaitan dengan amanah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya berkaitan dengan keluarga. Allah nyatakan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga diri keluarga kalian, nar, dari azab atau siksa neraka. Dijelaskan waquduhan nas wal hijarah, bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan, 'alaiha malaikatun ghiladun syidad, yang menjaganya adalah malaikat yang sangar, yang menakutkan, yang sangat keras, sangat pedih mengadabnya. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka para malaikat itu tidak pernah durhaka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka selalu melaksanakan apapun yang diperintahkan. Di bagian pertama dari ayat ini, Allah perintahkan kepada kita agar kita menjaga diri kita dan keluarga kita. Artinya, kita hendaknya selain kita memperhatikan diri kita, kita juga harus memperhatikan keluarga kita agar Allah selamatkan kita dari segala bentuk keburukan. Dan keluarga merupakan level sosial berinteraksi sesama yang paling kecil sebelum berbicara tentang kehidupan sosial yang lebih luas lagi. Dan ini merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik keturunan adalah keturunan yang bisa mewarisi kebaikan-kebaikan yang telah dilakukan oleh orang-orang tua mereka. Jadi ya, jadi ketika Allah Subhanahu wa taala pilih para pendahulu kita, para nabi dan juga sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, Allah beri keutamaan, kelebihan ketika dan karunia besar dengan adanya dalam tanda kutip pengikut kebaikan, ya. Lebih lebih spesifik lagi adalah keturunan yang merupakan darah daging orang terdekat yang memiliki ikatan batin yang lebih kuat, sehingga diharapkan anak keturunan ini menjadi investasi yang pahalanya terus mengalir meskipun kita tidak lagi hidup di dunia. Kita tidak beramal lagi, tetapi kita mendapatkan pahala kebaikan yang dilakukan oleh anak keturunan kita. Tentu ini merupakan hasil upaya yang perlu perjuangan, bagaimana supaya kebaikan yang telah kita lakukan itu diikuti, diteladani, dilaksanakan oleh anak keturunan kita, sehingga tadi pahala yang dilakukan itu akan mengalir kepada kita semuanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita semuanya, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'." Nabi katakan bahwa
siapa orang yang membuat kebiasaan dalam Islam berupa sunnah hasanah, berupa kebiasaan yang baik, kebiasaan yang mulia, maka lahu ajruha. Orang ini akan mendapatkan pahala yang telah ia lakukan, wa ajru man amila biha ba'dahu. Dan yang telah memberikan contoh kebaikan ini juga akan mendapat pahala, akan mendapat ganjaran dari orang yang mengikuti setelahnya. Artinya, orang yang telah melakukan kebaikan pertama kali ini, ia akan mendapatkan pahala dirinya dan dapat pahala orang yang mengikuti setelahnya. Nggak tahu berapa orang yang mengikuti, maka pahala itu akan mengalir kepada orang yang telah memberi contoh tadi. Min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala mereka yang menjadi pengikut itu pun sedikit pun. Jadi tidak berkurang sedikit pun dari pahala orang-orang yang mengikuti itu, ketika pahala itu juga mengalir kepada orang yang telah memberikan contoh teladan terbaik. Tapi sebaliknya, waman sanna fil islami sunnatan sayyi'ah. Barang siapa dalam Islam memberikan contoh yang buruk, kebiasaan buruk yang kemudian diikuti, kana alaihi wizruha, maka orang ini akan mendapatkan dosa, akan menanggung dosa dan dosa dirinya tadi dan wa wizru man amila biha mim ba'dihi. Dia akan mendapatkan juga, akan memikul dosa juga orang yang mengikutinya setelah itu. Min ghairi ayyanqusa min auzarihim syai', tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang-orang yang telah mengikuti itu. Ini tentu menjadi ancaman dan juga peringatan agar kita lebih berhati-hati dalam melakukan suatu pekerjaan atau akhlak atau budi pekerti tindakan yang buruk. Karena kita khawatir sekiranya perbuatan ini akan diikuti oleh orang setelah kita dan dosanya akan mengalir kepada kita. Maka dalam hadis yang lain disebutkan bahwa setiap kali ada pembunuhan, maka dosa pembunuhan itu akan mengalir kepada anak Adam yang telah membunuh itu, karena ia yang pertama kali melakukan pembunuhan dan kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya. Dalam kaitan ini, tentu anak-anak kita adalah orang yang terdekat dengan kita dan sejak kecil, bahkan sebelum lahir pun telah menjadi binaan atau di bawah asuhan dan pendidikan kita semuanya, sehingga diharapkan merekalah yang paling banyak menyerap nilai-nilai kebaikan itu dari kita. Karena masa pendidikan mereka dari anak-anak balita, kemudian menjadi anak usia sekolah, mereka tetap berinteraksi bersama kita sampai tumbuh dewasa pun mereka banyak menyerap dari kita, dari apa yang kita lakukan. Maka keteladanan dalam kehidupan dalam sebuah rumah tangga ini sangat penting sekali, sehingga diharapkan pahala-pahala yang kita telah lakukan itu juga akan diikuti oleh anak-anak kita yang kemudian pahala tersebut diharapkan mengalir kepada kita setelah kita meninggal dunia. Dalam hal yang lebih spesifik lagi, terutama masalah doa anak untuk orang tua ya, yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah nyatakan bahwa idza matal insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah. Manusia itu kalau sudah meninggal dunia, maka amal-amalnya terputus kecuali dari tiga perkara. Semua putus kecuali tiga perkara. Illa bin sadaqatin jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Orang bersedekah, lalu sedekahnya itu bermanfaat. Selagi bermanfaat, maka pahalanya mengalir terus untuk orang yang telah bersedekah itu meskipun dia telah meninggal dunia. Aw ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat yang dibagikan kepada orang lain, maka pahalanya tetap mengalir terus. Begitu juga kita akan dapat pahala ilmu yang bermanfaat ini dari apa yang kita bagikan kepada anak-anak kita, apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita, maka pahalanya akan mengalir untuk kita.
Begitu juga ketika kita mengajar siapapun, maka kita akan mendapatkan pahala dari ilmu yang bermanfaat tersebut. Terlebih lagi, kita sebagai orang tua mengajari anak-anak kita dasar-dasar ilmu pengetahuan, mungkin menghitung, mungkin membaca, baik membaca tulisan Latin atau juga dalam konteks yang kita bahas pada malam hari ini, masalah membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran. Jadi, apapun yang kita telah bagikan kepada mereka, ilmu-ilmu dasar-dasar ilmu ini, akan pahalanya mengalir untuk kita semuanya. Terlebih ilmu-ilmu dasar itu yang kemudian membuat anak-anak kita tumbuh besar dengan pengetahuan yang lebih luas lagi, yang jika tanpa ilmu dasar itu, maka mereka tidak mungkin bisa menguasai ilmu-ilmu yang jauh lebih luas, lebih banyak lagi. Yang terakhir yang tidak putus dari orang yang meninggal dunia, awwaladin salihin yad'ulah, yaitu anak soleh yang mendoakannya. Yang ketiga ini, anak soleh ini sangat tergantung pada seberapa banyak anak yang dimiliki dan seberapa lama mereka tetap hidup setelah kita meninggal dunia. Tapi sedekah jariah atau ilmu yang bermanfaat memiliki jangkauan yang lebih luas dari sekadar anak yang soleh yang kemungkinan tidak mendoakan kita, tidak soleh. Maka ilmu yang bermanfaat juga memiliki peran penting yang memberi manfaat pahala yang mengalir untuk kita semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah hendaknya kita eh, menjadi teladan bagi anak-anak kita di rumah dalam kebaikan dan semoga Allah hindarkan kita dari segala bentuk keburukan. Dan amalan, tentu amalan keseharian yang kita bisa contohkan di rumah tangga itu sangat banyak ya. Ya entah itu ibadah sholat kah, entah itu zikir kah, entah itu membaca Quran kah, entah itu pengajian kah, itu semuanya amal-amal solih yang kita harapkan semoga bukan hanya kita saja sebagai orang tua yang bisa menikmati, mengikutinya, tapi juga anak-anak kita pun semoga juga menikmati sebagaimana yang telah kita nikmati ini. Dan ya mungkin hal yang mendasar yang hendaknya kita perhatikan agar ibadah-ibadah yang lebih bersifat seperti beban itu jadi suatu yang dinikmati, suatu yang digandrungi, suatu yang menjadi suatu amalan yang bukan hanya ringan, tapi sesungguhnya jadi kebutuhan. Bahkan mungkin boleh jadi kalau kita bikin level, kita melaksanakan amalan itu kan kadang pertama terpaksa. Setelah dalam jangka waktu yang lama, akhirnya jadi biasa. Setelah jadi biasa, mudah-mudahan jadi hal yang kita jadikan sebagai kebutuhan. Beribadah itu sebagai sebuah kebutuhan. Jika kita mau bikin level lagi setelahnya, yang paling tingginya adalah bagaimana ketika kita bisa menikmati ibadah itu. Jadi kita sudah menikmati, sudah merasakan nyaman dalam beribadah sehingga kita tidak bosan untuk bisa melaksanakan ibadah tersebut. Namun yang harus kita ingat Bapak Ibu dan muslim muslimat semuanya, hal yang lebih mendasar dari ibadah-ibadah ini adalah masalah penanaman akidah sebenarnya. Penanaman keyakinan, penanaman keimanan dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Sehingga hal ini yang akan membuat ringan perintah yang berat, akan membuat kita lebih mudah untuk meninggalkan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kalau kita kembali ke ayat yang pertama tadi yang saya kutip, di ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang Allah angkat pertama sebelum ada perintah qu anfusakum, jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan juga keluarga kalian, itu adalah iman terlebih dahulu. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa iman didahulukan? Karena kalau iman kita baik, maka kita akan dengan mudah melaksanakan perintah seberat apapun. Jika larangan pun kita juga langsung taat untuk meninggalkannya. Jadi kesiapan kita untuk menerima tugas, perintah, dan larangan itu tergantung pada kondisi iman kita. Para sahabat radhiyallahu anhum itu mereka nyatakan bahwa yang pertama yang membuat mereka bisa
bisa melaksanakan perintah-perintah dengan mudah itu adalah ketika mereka punya keimanan yang bagus, yang teguh. Nah, ini mungkin hal yang mendasar untuk kita bangun pada diri kita dan keluarga kita adalah masalah keimanan ini. Dan keimanan atau akidah ini bukan sekadar ilmu, pengetahuan, wawasan saja, tapi harusnya kita tanamkan di hati kita sebagai sebuah keyakinan tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, tentang Asmaul Husna. Itu bukan sekadar kita hafal secara lisan, tetapi hendaknya bisa terpatri di hati kita sehingga kita senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa bertanggung jawab atas perbuatan kita. Kita takut akan adab Allah Subhanahu wa taala. Itu tumbuh karena keyakinan yang kuat, jadi bukan sekadar pengetahuan. Jadi kalau ilmu pengetahuan saja maka mungkin tidak bisa mengubah hidup, tidak bisa mengarahkan perjalanan. Itu yang membuat para sahabat radhiyallahu anhum itu terarah dan kemudian juga siap menanggung beban adalah masalah keimanan itu. Itu yang kemudian Allah Subhanahu wa taala angkat dalam wasiat Luqman radhiyallahu anhu di surah Luqman. Bagaimana pesan awalnya kepada putranya adalah pesan la tusyrik billah. La tusyrik billah, ya bunai, diawali dengan ya bunai. Wahai putraku tercinta, la tusyrik billah. Janganlah engkau menyekutukan Allah. Ini janganlah engkau menyekutukan Allah ini di surah Luqman ayat 13 ini mengisyaratkan masalah penanaman akidah, penanaman keyakinan, keimanan pada diri anak dan juga kita tentunya. Diawali dengan la tusyrik billah. Artinya hal yang diberi peringatan itu hal yang negatif sebesar-besarnya dosa, yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, membuat tandingan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan diberi keterangan inna syirka la zulmun azim. Diberi alasan karena syirik itu adalah kezaliman yang paling besar, kezaliman yang sangat besar karena meletakkan masalah ibadah menyembah bukan nyembah Allah Subhanahu wa taala ini sebesar-besarnya kezaliman. Jadi yang pertama harus kita tanamkan pada kita dan anak-anak kita adalah bagaimana keyakinan dan keimanan itu sendiri. Sehingga insya Allah dengan iman yang bagus, maka ibadah akan lebih mudah, ibadah juga akan dilaksanakan dengan ringan. Kalau kita coba perhatikan masalah-masalah yang sering dijumpai pada anak-anak itu, ketika tumbuh menjadi remaja, kemudian tumbuh menjadi dewasa, sering dijumpai anak-anak tidak sesoleh ketika masih anak-anak, tidak setaat ketika anak-anak, atau tidak senurut sepatuh kepada orang tua ketika masa anak-anak. Nah, sebenarnya yang perlu dibangun pada anak-anak bukan perintah dan larangan itu dahulu, tapi lebih kepada penanaman akidah tersebut. Sehingga jika keimanannya bagus, keyakinannya bagus, maka ibadah yang dilaksanakan pun akan ringan dan akan terus dilaksanakan terus. Tapi kalau sekiranya isinya perintah dan larangan yang membebani, maka pada akhirnya suatu saat jika mereka telah mampu untuk menolak, akan menolak gitu. Itu yang kemudian diisyaratkan pada riwayat yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha, mengatakan sekiranya yang pertama-pertama turun itu adalah perintah dan larangan, perintah untuk perintah mengenakan hijab misalnya, atau larangan minum minuman khamr, kata Aisyah, niscaya tidak akan ada yang meninggalkan minuman khamr itu sendiri. Kenapa? Karena belum siap terus dilarang. Allahu anhum, semoga Allah meridai mereka semuanya, itu dididik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Makkah, fase Makkah kurang lebih 13 tahun. Mereka dibangun keyakinan dan keimanan itu sehingga mereka sudah mapan, baru kemudian pada fase Madinah mereka mendapat perintah dan larangan. Bukan berarti kita harus 13 tahun
Bukan berarti kita selama 13 tahun harus bahas masalah akidah terus nggak ada perintah dan larangan, bukan. Tapi maksud saya adalah bagaimana kita mengedepankan membangun kepribadian akidah atau keimanan itu ya, dibandingkan dengan pelaksanaan perintah dan larangan. Juga keyakinan kita pada kebenaran akidah kita, kebenaran Islam, kebenaran Al-Quran, kebenaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang semuanya ada pada mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala, jika kita coba kerucutkan lagi masalah yang lebih lebih detail lagi, yang lebih kecil lagi adalah masalah pendidikan anak terhadap Al-Quran ya, atau pendidikan Al-Quran terhadap anak-anak kita semuanya. Ini pun juga mirip dengan masalah yang tadi saya uraikan di depan ya, artinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, mengaji, mengkaji itu akan jadi beban sekiranya tidak ada pondasi keimanan yang bagus. Gitu. Jadi apalagi kalau kiranya yang apa namanya tidak tidak dibangun keyakinan akan mendapatkan reward dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya, maka akan luntur, hari demi hari akan luntur karena ngapain juga aku baca? Apa manfaatnya? Nggak ada manfaatnya misalnya. Nah, ini perlu kita luruskan sehingga insya Allah dengan keyakinan yang baik, mereka anak-anak kita akan bisa melaksanakan atau mengikuti kita dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Lalu yang ya tadi yang tidak kalah penting dalam hal menanamkan kecintaan pada anak-anak kita terhadap Al-Quran adalah bagaimana kita menjadi teladan ya Bapak Ibu semuanya. Jadi setelah kita bangun mereka masalah akidah, keyakinan tadi, kita berikan teladan interaksi kita bersama Al-Quran. Misalnya, kita lebih intens bersama Al-Quran, lebih intens membacanya. Bukan berarti harus membaca terus panjang hari, enggak. Tapi ada intensitas yang rutin yang bisa kita lakukan, entah secara pribadi atau secara kolektif bersama keluarga. Hendaknya kita punya agenda itu. Jadi dengan itu maka anak-anak akan terbawa pada kebiasaan tersebut, akan terbangun kebiasaan positif di tengah-tengah keluarga. Jadi alangkah baiknya kalau tadi saya katakan ada kolektif ya, mungkin baca bergantian antar sesama anggota keluarga, saling mengoreksi, sebagaimana orang tua juga mengoreksi bacaan anggota keluarga, anak-anak juga kita berikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengoreksi juga, karena boleh jadi kita bacaan kita nggak bagus, misalnya anak-anak mengoreksi, hingga mereka merasa, oh saya juga dapat posisi, bisa mengoreksi, jika ada yang keliru, ada yang salah, diluruskan, gitu. Jadi di situ maka diharapkan ada ruh, ada spirit bersama Al-Quran dan keindahan tersendiri ketika boleh dibilang tadarus lah, tadarus bersama keluarga. Namun jangan sampai tadarus atau tilawah bersama keluarga itu hanya ada di bulan Ramadan saja. Jadi yang harus kita bangun artinya ya kita mungkin kalau tidak bisa setiap hari, mungkin kita secara rutin, mungkin agenda pekanan misalnya, mungkin malam apa kita carikan waktu luang antara kita sama anak-anak kita untuk saling membaca, bisa saling koreksi tadi itu. Itu yang pertama buat semuanya. Yang kedua, di keluarga sendiri sebenarnya kita telah membentuk spirit dan ruhiyah ya, membentuk ruhiyah dalam sebuah rumah tangga sehingga akan membawa anak-anak kita kepada keindahan bersama Al-Quran. Ada suara belakang ya, baik. Ya, jadi jadi yang kedua kita hendaknya bisa membentuk atau mencarikan lingkungan untuk keluarga kita. Jadi selain keluarga tadi juga merupakan lingkungan terkecil, maka kita harus bikin lingkungan yang juga punya perhatian terhadap Al-Quran. Jadi dalam konteks ini kita tidak berbicara Al-Quran hanya sebatas menghafal ya Bapak Ibu semuanya. Jadi pokoknya interaksi bersama Al-Quran dah. Entah membacanya, entah mengajarkannya, entah mempelajarinya, mendalami maknanya.
juga menghafalnya. Nah, ini yang kadang yang terjadi di apa namanya tengah-tengah masyarakat kita, kadang orang tua punya obsesi untuk membuat anak-anaknya hafal Al-Quran. Pokoknya dipaksa lah, dipaksa. Nah, itu yang akhirnya akan membuat masalah pada akhirnya karena tidak dibarengi oleh kesadaran penuh masalah keyakinan tadi itu. Jadi kita perlu lingkungan lah, misalnya ada pengajian Syiar Montreal, ini juga salah satu sarana yang bisa dimanfaatkan untuk saling bertemu, masing-masing punya perhatian terhadap Al-Quran. Entah mengajinya, membaca dan sebagainya, pokoknya ada keindahan bersama Al-Quran. Lalu yang lainnya, pada level anak-anak yang balita lah misalnya, di mana mereka lebih masuk dengan cara apa dengan kita lebih 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 terhubung dengan mereka dengan model cerita, itu juga akan baik sekiranya orang tua membacakan cerita, kisah-kisah lah, kisah-kisah dari Al-Quran, ya tentunya yang tidak tercampur sama kisah-kisah yang dibumbui yang lain-lainnya ya, artinya mengkisahkan, menyampaikan kisah Al-Quran, dan juga menjelaskan pelajaran-pelajaran penting yang ada. Nah, dari situ juga kita bikin poin-poin pentingnya apa, kira-kira nih ayat Al-Quran tentang kisah ini apa sih, mungkin kita bisa juga ambil apa namanya, bagaimana komentar anak-anak, pelajaran pentingnya apa nih, apa yang bisa kita laksanakan dalam keseharian nih. Jadi model tadabbur namanya, tadabbur. Tadabbur itu memperhatikan ayat-ayat itu, lalu apa yang akan kita implementasikan dalam keseharian. Kira-kira apa yang harus kita amalkan dalam keseharian dari berbagai kisah yang ada. Entah nanti poin-poinnya dari kita atau dari anak-anak kita, sehingga mereka akan terbawa pada keindahan kisah yang disampaikan dalam Al-Quran. Ya. Juga melibatkan anak-anak dalam kegiatan bersama Al-Quran tadi ya. Mungkin kita bisa menghafal di antara anggota keluarga, menghafal surah-surah pendek lah gitu. Mungkin juga bisa kita lakukan lomba menghafal surah-surah pendek antara anggota keluarga, antara orang tua sama anak-anak misalnya. Itu juga lomba-lomba dalam kebaikan ya, gitu. Tentu dengan catatan poin berikutnya jangan sampai memaksa. Jadi harus ada apa namanya hal yang menarik bagi anak-anak ini supaya supaya tidak kapok, supaya tidak jera ketika harus menghafal. Jadi menghafal itu harus atas kesukaan dia, atas apa namanya sukarela, bukan karena terpaksa. Karena banyak di antara anak-anak itu justru terpental jauh ketika merasa dipaksa untuk menghafal. Gitu. Dan menghafal itu kan kalau kalau mau menghibur, menghafal Al-Quran itu bukan wajib kan. Bukan wajib. Dia harus sesuaikan juga dengan kemampuan anak-anak kita. Jika memang tidak mampu ya tidak harus. Tapi membacanya dengan baik dan benar itu yang menjadi kewajiban masing-masing muslim. Adapun menghafalnya jika mampu, alhamdulillah. Kalau tidak mampu, ya sekurang-kurangnya Al-Fatihah sama bekal untuk sholat lah itu. Itu sekurang-kurangnya kan. Dan kalau kita tentu mendalami kandungannya itu lebih dikedepankan lagi dibandingkan dengan menghafal ayat-ayatnya atau redaksinya. Bukan berarti apa namanya mengesampingkan menghafal ya, tapi kita harus lihat potensi yang dimiliki oleh anak-anak tanpa memaksa mereka. Lalu jika ada hal-hal positif yang bisa diambil dari membaca kah, atau mereka punya prestasi dalam menghafal kah, mungkin sebaiknya kita juga memberikan apresiasi dan berikan hadiah atas capaian yang telah diraihnya sehingga mereka lebih bersemangat lagi. Juga eh, tidak kalah penting juga kita mungkin perlu eh, menekan atau mengunjungi atau bertemu dengan tokoh-tokoh yang intens bersama Al-Quran. Mungkin kita bisa dengar kisah dari mereka, bagaimana perjalanan keindahan mereka bersama Al-Quran. Dan juga hikmah-hikmah di balik interaksi bersama Al-Quran. Kan ada berkahnya ya, ada berkahnya. Artinya berkah itu dapat kebaikan yang banyak, terhindar dari berbagai keburukan dengan intensitas kita yang bagus dalam berinteraksi bersama Al-Quran. Nah, itu mungkin kisah-kisah
yang boleh dimimpikan orang bersama Al-Quran. Misalkan keajaiban orang sembuh dari penyakit dengan perantara membaca Al-Quran, menyimak Al-Quran, dan sebagainya, itu juga akan membantu anak-anak kita untuk tersemangat dan merasakan betapa besarnya nikmat Al-Quran. Sekiranya ada orang rupiah mungkin, atau mungkin diajak anak-anak rupiah orang yang kesurupan, kan kadang orang akan tersentuh, oh ya ternyata oh, ya, pengaruh hanya surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas saja akan menyadarkan betapa berharganya Al-Quran, betapa nilainya Al-Quran di dalam keseharian kita. Eh, Kemudian hal yang lain juga tadi, selain bertemu dengan orang-orang yang oleh orang-orang yang selalu dekat bersama, kita juga patut juga mereka kadang ada memperdengarkan hafatin lah, ketertarikan tersendiri pada diri anak-anak kita semua. Yang tidak kalah penting juga kita tumbuhkan pada diri anak-anak kita kebanggaan bersama Al-Quran. Bangga bersama Al-Quran karena akan mendapatkan posisi terpuji di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga anak-anak kita menjadi yang bukan hanya hafal, tapi menjadi ahlul Quran, ahli Quran dalam konteks pada masa dahulu, itu artinya menghafal, atau juga bisa juga membaca ya. Di hari kiamat ulbisa walidahu tajan, ya, tajan. Allah Subhanahu wa taala akan dikenakan, akan dipasangkan mahkota kebanggaan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tuanya. Sampai orang tua bertanya, kenapa ya Allah kok berikan mahkota ini? Ini karena anakmu menghafal atau membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Dan ini tentu hadiah yang paling berharga yang diberikan oleh anak adalah ketika di akhirat membanggakan orang tuanya, kebanggaan yang tidak ada tandingan tentunya ya. Kalau di dunia mah dikasih mobil, dikasih rumah, mungkin bisa jadi membuat susah, bisa jadi akan banyak masalah. Tapi kalau kebanggaan akhirat itu sesungguhnya kebanggaan yang hakiki. Ini beberapa poin berkaitan dengan bagaimana kita bisa menumbuhkan kecintaan pada anak-anak kita terhadap Al-Quran. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sebagai pengantar, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada Ustadz. Untuk selanjutnya, kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu. Barangkali ada yang mau bertanya kepada Ustadz, kami persilahkan. Ya, saya mau bertanya, Boleh. bisa? Oh ya, silakan. Assalamualaikum, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan, Ibu. Eh, saya mau menanyakan tadi Pak Ustadz kan berbicara masalah pendidikan fase Maaf, Makkah Ibu. Maaf, Ibu. Dengan Ibu siapa? Dari mana? dengan Dani. Oh ya. Ya, silakan. Apa namanya tadi Pak Ustadz kan berbicara masalah pendidikan fase Mekah dan fase Madinah. Idealnya kan seperti itu sunnahnya. Namun kalau bila eh, fa- eh, fase pendidikan di Mekah itu tidak dirasakan oleh seorang anak, itu saran Pak Ustadz bagaimana? Jadi eh, anak itu dibawa orang tuanya langsung, kalau Rasulullah SAW kan setelah lahir diasuh oleh apa Halimah As-Sa'ad di kampung apa Bani Sa'ad. Nah kalau eh, seorang anak itu tidak merasakan fase Mekah itu langsung ke fase Madinah, saran Pak Ustadz bagaimana? Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin kepada Al Ustadz langsung dijawab. Waalaikumsalam.
Ya, maaf, tadi saya terpental. Baik, langsung dijawab atau Ya, dikumpulin dulu? Oh langsung ya, baik. dijawab. Ya, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi, sebenarnya gini, bukan bukan karena kita sekarang ini sudah Allah Subhanahu wa taala sudah sempurnakan syariat ini dan artinya sudah lengkap semuanya dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sunnahnya fasenya Makkah dulu baru kemudian Madinah ya. Jadi dua-duanya harus beriringan, artinya kita bangun keyakinan dan keimanan itu dalam waktu yang bersamaan kita harus segera punya lompatan-lompatan untuk bisa akselerasi mengamalkan apa yang menjadi perintah dan larangan gitu. Jadi bukan berarti harus, tadi saya sudah singgung di awal bahwa kita bukan berarti 13 tahun dulu fase Makkah terus kemudian fase Madinah. Sekarang tidak lagi demikian, tetapi pada mulanya harus diingatkan masalah keimanan ini. Dan masalah keimanan itu bukan, tadi saya katakan bukan sekadar teori, artinya bukan sekadar ilmu saja yang kita sharing kepada anak kita, tapi dalam keseharian gitu. Dalam keseharian kita harus tanamkan, misalkan kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu raqibun alaina. Allah Subhanahu wa taala itu mengawasi kita, memantau kita dan seterusnya dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita harus implementasikan dalam keseharian sehingga anak-anak kita akan terbiasa dengan hal itu. Jadi tidak harus ngaji dulu, tidak harus dapat pelajaran di kelas dulu, tapi sesungguhnya pelajaran terpenting itu adalah pengalaman mereka ketika bersama kita. Misalnya kita di dalam perjalanan misalnya ada hal-hal yang berbau maksiat misalnya kita coba menghindar dari hal yang maksiat itu, maka dengan itu kita secara tidak langsung menanamkan hal itu kepada anak-anak gitu. Jadi langsung langsung praktik gitu, langsung praktek apa yang kita contohkan masalah-masalah hal ini. Sehingga apa namanya penanaman akidah itu bisa berangsur-angsur secara terus-menerus, bukan sekadar lisan saja. Apalagi anak-anak kan kita pada dasarnya ngelihat bagaimana kita. Gitu. Nah, kalau sudah terlanjur ternyata masalah akidahnya belum belum bagus ya tinggal ya bisa dengan cara kita coba pelan-pelan kita tanamkan pada mereka, kita sadarkan tentang perintah dan larangan itu kita melaksanakannya bukan karena Allah Subhanahu bukan mengharapkan dunia, maka dibangunlah masalah keikhlasan dalam beribadah. Jadi beribadah, beramal, taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya itu bukan karena siapa-siapa, tapi bukan karena orang tua, bukan karena siapa-siapa, tapi lebih karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tanamkan keikhlasan tadi itu misalnya. Jadi nggak berharap kecuali pada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada kata terlambat. Misalkan orang pada akhirnya mungkin susah beribadah dan sebagainya. Bisa disadarkan banyak cara untuk menyadarkan mereka. Jadi gini, misalnya salah satu cara yang bisa kita lakukan mengenalkan Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan cara melakukan pendekatan terhadap sekitar kita atau bahkan diri kita. Misalnya kita coba explore tentang diri kita, bagaimana Allah ciptakan diri kita secara sempurna seperti ini. Kemudian Allah apa namanya beri fasilitas bagaimana kita bernafas, bagaimana kita berpikir dan sebagainya itu diharapkan dengan itu kita bisa apa namanya bisa menyadarkan kita terhadap wujud keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan segala maha gitu. Maha kuasa, maha bijaksana, maha punya ilmu dan sebagainya dari pengenalan kita terhadap ciptaannya. Jadi dengan memperhatikan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya bisa mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa juga dengan cara mengenalkan anak kita dengan cara doa. Misalnya kita dalam kondisi apa misalnya terus kita ingin membuktikan tentang Allah Subhanahu wa taala dengan keajaiban doa misalnya. Dengan berdoa ternyata Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa kita dan itu
akan menambah keyakinan kita tentang maha mengetahuinya Allah, maha bijaksananya Allah dan sebagainya. Gitu. Jadi langsung implementasi gitu, jadi lebih lebih mengena kepada anak-anak kita semuanya. Juga hal-hal yang berbuat baik dan sebagainya harus kita bangun karena bukan karena hitung-hitungan secara kehidupan sosial, tapi lebih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, Mbak Dani. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Eh, untuk eh, jamaah yang lain, mungkin ada yang mau bertanya, kami Ya, persilahkan. boleh Pak Nukwi. Monggo untuk Pak Indro, kami persilahkan. Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Indra, silakan. Ya, This Ustadz, meeting is being recorded. ya Ustadz, saya mau, ini kok Gema ya? Ya. Saya mau tanya Ustadz, pertanyaan saya berkaitan dengan materi dan juga mungkin pengalaman Ustadz yang punya murid ribuan atau apa gitu ya. Dalam mengajarkan kepada anak-anak, sebetulnya bukan hanya mengajarkan kepada anak-anak, kita belajar juga bersama, misalkan, em, apakah kita belajar membaca Al-Quran itu harus benar dulu, sesuai dengan tajwidnya atau hurufnya, atau kita boleh agak sedikit-sedikit nggak benar gitu. Artinya nggak benar itu asal kita bisa menikmati, Ustadz. Jadi kalau misalkan kalau kita belajar benar, kemungkinannya nanti setelah dewasa akhirnya kita terlanjur bacaan kita nggak betul dan untuk membetulkan jadi sulit sekali. Tetapi kalau kita misalkan mengajarkan ke anak atau kita belajar sendiri, kemudian kita belajarnya itu em, agak sedikit menutup mata dengan kesalahan-kesalahan kita, itu kemungkinan akan jadi artinya pencapaian itu kelihatan itu Ustadz. Saya misalkan kayak waktu saya masih kecil itu diajarin baca ain itu bukan ain tapi ngain dan goin itu Ustadz. Itu kebiasaan kita di Jawa Ustadz. Nah, dan sampai sekarang pun kalau saya membaca dan belajar bersama itu em, sulit sekali untuk merubah ucapan atau lafal saya, Ustadz. Jadi kiatnya itu gimana, Ustadz? Jadi kita harus betul benar dulu, sehingga nanti pada waktu kita udah besar, udah dewasa, akhirnya jadi benar itu ucapan kita. Atau kita boleh menutup mata, Ustadz, dengan kesalahan-kesalahan itu, Ustadz. Masya Allah. Masih, Terima Ustadz. kasih, Pak Indra. Semoga Allah berkahi Pak Indra dan keluarga besar Syar Montreal semuanya, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin, Ustadz. Terima kasih, Pak Indra. Sebelum saya menjawab pertanyaan Pak Indra, tadi saya ada luput satu poin penting yang kita tidak boleh lupakan. Tadi sudah saya singgung di akhir tadi berkaitan dengan keajaiban berdoa, mengenalkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang tidak kalah penting dari orang tua untuk anak-anak itu adalah doa. Doa untuk anak-anak dari orang tua itu insya Allah nggak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan doa, hanya berkata-kata saja itu sudah bisa menjadi doa karena diaminkan oleh malaikat. Jadi dengan kalimat-kalimat kebaikan, insya Allah Allah akan bukakan kebaikan pula pada anak-anak kita sebagai ucapan yang insya Allah menjadi doa untuk anak-anak kita semuanya. Terlebih lagi kalau kita bersungguh-sungguh untuk mendoakan mereka. Jadi poin yang tidak kalah penting adalah jangan lupa mendoakan mereka agar mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala hindarkan mereka dari berbagai keburukan, dan juga berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menuntun dan membimbing mereka sampai menjadi anak-anak salih dan salihah. Baik, berkaitan dengan belajar mengajar Al-Quran apakah harus benar dulu, sempurna dulu? Pada dasarnya tidak ada syarat itu. Jadi pesan Nabi kan balighu anni walau ayah.
sampaikan apa yang datang dariku meskipun hanya satu ayat. Nah, ini apa namanya, memberikan motivasi kepada kita semuanya untuk mengajarkan apa yang telah kita raih, apa yang kita telah dapat, apa yang kita telah mampu. Jadi tidak harus punya ijazah dulu baru kemudian mengajar, tidak juga harus lulus dulu baru boleh mengajar, tidak. Yang penting kita bisa menguasai suatu huruf saja lalu kita ajarkan, itu sudah menjadi kebaikan. Dan jangan sampai kalau kita harus sempurna dulu baru ngajar, nanti khawatir kita nggak punya pahala yang mengalir dari orang yang kita ajar karena kita tidak punya kesempatan untuk ngajar. Entah karena faktor usia yang kemudian sudah tua ternyata nggak ngajar-ngajar, atau peluang yang atau ya peluang yang paling pahitnya kita udah meninggal dunia tapi ternyata nggak ngajar-ngajar gitu. Jadi, ajarkan apa yang kita mampu, ajarkan yang telah kita dapat dari guru kita, insya Allah itu akan bermanfaat untuk ke generasi berikutnya. Terlepas dari apakah nanti sudah sempurna atau masih ada kurang-kurangnya, kita bisa disclaimer dulu ke murid misalnya, saya terus terang nggak bisa mengucapin huruf ain ya, gitu. Satu huruf ini saya nggak bisa misalnya, gitu terus terang aja, supaya dia aware dengan hal ini sehingga tidak menjadi suatu yang dianggap sebagai hal yang benar, terus akhirnya dia berpegangan, guru saya ngajarin seperti ini kok gitu. Tapi kalau kita udah katakan bahwa ini tuh sebenarnya saya nggak fasih mengucapkan huruf ini, itu akan baik sekiranya kita masih punya kekurangan gitu. Jadi ngajarlah semampu kita, yang kita mampu kita ajarkan, dan insya Allah menjadi tabungan investasi pahala untuk kita semuanya gitu Pak Indro. Jadi ajarkan dikit demi sedikit yang kita bisa ajarkan. Misalkan kita bisa mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim dengan fasih, dengan baik kita ajarkan. Atau ya sekiranya masih kurang-kurang pun ya sebenarnya kita semua adalah kita selalu kurang. Saya secara pribadi juga masih banyak kekurangan, masih ada salah-salahnya. Itu wajar, manusiawi. Ini mengingatkan kita agar tetap terus belajar, mengingatkan kepada kita bahwa ilmu Allah itu sangat luas, mengingatkan kita semuanya bahwa kita nggak boleh berhenti di sini. Karena kalau kita hanya berhenti di level ini saja, berarti kita kemungkinan pertama mungkin ada yang salah-salah, tapi kemudian kita nggak dapat lagi update-nya, sehingga kita akan kebablasan salah. Gitu. Maka tidak melihat usia lagi, kita hendaknya tetap bisa belajar, bisa memperdalam apa yang kita pelajari ini, juga sekaligus juga barangkali ada yang perlu dikoreksi, ada yang perlu diluruskan. Mungkin dulu kita belum mampu, terus perlu keahlian dari guru-guru kita untuk bisa membenahi kita, dengan perantara mereka barangkali kita bisa membaca dengan baik dan benar. Jadi tidak harus lulus dulu, tidak harus punya ijazah dulu, tidak harus sempurna dulu untuk bisa mengajar. Ajarkan yang telah didapat, insya Allah akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Dan kalau boleh kita renungkan, sesungguhnya menyebarnya Islam di seluruh penjuru dunia itu bukan karena ahli-ahli dalam berdakwah, tapi lebih karena masing-masing kaum muslimin itu punya tanggung jawab untuk berdakwah. Dan berdakwah itu bukan hanya ceramah. Berdakwah itu memberi keteladanan yang baik kepada masyarakat umum, itu juga bentuk dakwah juga. Justru yang lebih kuat adalah ketika kita menjadi pribadi yang membuat orang tertarik dengan kepribadian mulia yang kita contohkan di tengah-tengah masyarakat kita. Demikian. Wallahu a'lam. Terima kasih Pak Indro dan Al-Ustadz. Untuk selanjutnya, kita masih ada beberapa menit lagi. Mungkin ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Tidak ada. Bapak Ibu, masih ada yang mau bertanya lagi, kami persilahkan. Mas Lutfi, boleh itu tadi menanyakan lagi ke Pak Ustadz. Oh, boleh Bu, monggo Bu. Mungkin bisa. Maaf Pak Ustadz, nggak ada ganjelan sedikit Pak Ustadz.
Silakan, silakan. Apa eh, enggak, maksud saya tadi kalau yang fase pendidikan di Madinah itu kan ada langsung ada larangan segala macam. Nah, kalau anak itu langsung dibawa ke situ, itu kan terjadi shock. Anak itu akan ya mungkin memberontak kok, dikit-dikit nggak boleh dikit. Sedangkan segi akidahnya dia tuh belum kuat gitu. Kalau bayangan saya kalau di fase Madinah kan yang Ustadz bilang tadi sudah ada larangan segala macam. Kalau di Makkah itu kan penanaman akidah. Nah, kalau sudah masuk ke Madinah sudah akidahnya belum kuat, tapi sudah disuguhin proses pendidikan seperti itu, anak itu bukannya apa namanya, itu malah kalau saya bilang kayak stres gitu, shock, malah terjadi apa benturan-benturan. Eh, itu yang kalau saya rasakan. Kalau Pak Ustadz bagaimana? Terima kasih, Barakallahu fiik. Taufik, Barakallah. Terima kasih. Jadi kan eh, anak-anak itu pada mulanya kan mereka boleh dibilang tidak nalarnya belum bagus ya, mungkin dari usia misalkan 0 tahun sampai umur 3 tahun misalnya. Itu sebenarnya masa-masa yang paling efektif untuk kita berikan keteladanan. Jadi di masa itu kan bagaimanapun kita bukan hanya masalah ibadah kita melarang dan merintah anak-anak itu ya. Kita kan kadang nggak boleh ini dan nggak boleh itu, tapi secara aplikatif gitu. Anak-anak misalnya kita larang anak-anak untuk main kemana misalnya, mulai belajar jalan misalnya, itu kan sebagai langkah pembiasaan pada anak-anak kita supaya tidak terjerumus pada hal yang membahayakan dirinya kan gitu. Juga itu juga menjadi sebagai bagian dari proses pendidikan juga. Artinya di fase ini di usia sebelum sekolah misalnya itu juga fase yang boleh dibilang mereka masih kosong lah, masih kosong. Itu saatnya kita kita isi dengan kebaikan-kebaikan dan kita coba hindarkan dari keburukan-keburukan kan gitu. Nah, itu juga isinya juga sebenarnya larangan dan perintah juga, tapi secara secara aplikatif gitu, bukan bukan kamu harus gini kan, mereka toh tidak nalar. Gitu. Nah, nanti baru munculnya protes itu kan ketika mereka sudah bisa kita ajak diskusi. Nah, di situ baru kita mungkin usia sekolah lah atau ketika mereka udah banyak bertanya, mungkin mulai bicara, itu kan kita coba kenalkan di situ tuh ada diskusinya, ada sebagainya. Itu model pembelajaran atau pendidikannya sedikit berbeda dibandingkan dengan yang secara nalar belum bisa diajak ngobrol, belum diajak diskusi, belum nangkep banyak hal, artinya belum sampai usia mumayyiz, belum sampai bisa membedakan mana yang baik dan yang buruk dalam fikih Syafi'i 7 tahun lah, 7 tahun udah mulai dalam kategori anak yang bisa membedakan baik dan buruk. Nah, itu kan artinya di situ mulai itu mereka mulai bertanya dan kita juga harus punya ban yang tepat dalam hal ini. Nah, fase protesnya itu kan sebenarnya muncul di usia murahakoh namanya, usia pubertas lah, ketika mereka sudah mulai mencari jati diri kan gitu. Nah itu kalau kita tidak siapkan mereka untuk melewati fase ini, kemungkinan akan tadi akan ada berontaknya, akan munculnya berontakan dalam tanda kutip itu kan biasanya di usia-usia ini kan, usia ketika anak menginjak usia remaja gitu. Apalagi pengaruh lingkungan yang sangat luar biasa. Gitu. Nah, hendaknya di fase usia yang boleh dibilang usia dini itu saatnya kita ya perintah dan larangan itu langsung aplikatif kita laksanakan lah gitu sebagai bentuk pembiasaan pada anak untuk menyukai hal-hal kebaikan, membenci keburukan. Begitu, wallahu a'lam. Terima kasih, Pak Ustadz. Bu Dani, gimana? Sudah Iya, sudah monggo yang lain. Monggo yang lain. mungkin ada yang lain? Saya ada pertanyaan tertulis, Mas. Monggo. Itu udah saya tulis. Oh ya, ini Ustadz ada beberapa pertanyaan. Ya, baik, silakan.
nafas saya tuh kalau baca Al-Quran pendek banget. Gimana Hmm, cara improve-nya ya Ustadz? Terakhir ya, dari Ibu atau Mbak Nis Hadi. Masya Allah. Barakallahu. Jadi, ya, betul. Kalau membaca Al-Quran kan kita pada akhirnya, jika kita mampu, kita ikuti aturan bakunya kan tidak bernafas di tengah-tengah kalimat, dan pokoknya kita berusaha dengan nafas yang panjang. Tapi ketika kita tidak mampu, maka bacalah semampu kita dulu. Jadi kalau mampunya satu kata, baca satu kata, dua kata misalnya. Dan pada fase ini, artinya fase yang belum mapan untuk membaca, boleh dibilang belum lancar, itu jangan dipaksa atau jangan memaksakan diri untuk hal ini, untuk menahan nafas dan sebagainya. Udah baca aja, toh belum lancar, toh masih terbata-bata, itu nggak dituntut tentang hal ini. Nah, nanti dengan perlahan sudah mulai lancar, nah itu baru tuh kita latih memulai mengambil nafas, menjaga nafas, menahan nafas supaya bisa sampai beberapa kata misalnya. Dan di level ini sudah mulai lancar dan mulai menjaga nafas ini, tidak juga harus sampai ke akhir kalimat. Jadi sampai di mana nafas kita berhenti saja. Jadi Bapak Ibu semuanya, kalau pas baca Quran, kalimatnya panjang nih, nggak ketemu tanda berhenti, udah berhenti saja. Nafas habis berhenti. Nanti lupa bernafas bahaya ya. Jadi nafas habis berhenti. Nanti tipsnya adalah ketika kita berhenti di tempat yang tidak ada tanda berhenti, maka kita ulangi dari satu kata atau beberapa kata sebelumnya. Ya, sementara waktu pakai kira-kira aja lah. Kalau nggak tahu maknanya, ya, pakai kira-kira tidak harus memiliki makna sempurna. Yang penting kita sudah berusaha berhenti ketika nafas habis dan mengulangi kembali untuk menghubungkan kalimat yang tadi terputus karena kita mengambil nafas. Jadi berhenti dan ulangi lagi saja itu. Adapun maknanya nanti seperti apa itu di level berikutnya lagi. Jadi untuk sementara waktu, kalaupun maknanya ternyata salah, ya pengetahuan masih terbatas, nggak jadi masalah insya Allah. Allah tidak membebani kecuali batas kemampuan kita, dan Allah tidak mengikop, tidak menghukum, tidak memberi sanksi kepada kita yang kita nggak tahu. Dalam hal ini kan maknanya sempurna atau nggak sempurna belum tahu. Ya udah, yang penting berhenti ketika nafas habis dan mengulangi lagi dari satu atau beberapa kata sebelumnya. Begitu. Nah, nanti kalau udah naik level lagi berikutnya, bacaan mulai lancar, minim dari kesalahan, maka insya Allah perlahan kita coba berlatih untuk mengambil nafas yang lebih panjang lagi. Perlahan, dari pengalaman yang punya nafas yang pendek pada akhirnya bisa punya nafas yang panjang itu kan berlatih. Kadang dulunya hanya dua kata, terus berlatih lagi sampai kemudian tiga kata dan sebagainya. Jika alasannya adalah masalah kesehatan, misalnya ada masalah paru-paru kah atau masalah apa yang apa namanya yang tidak memungkinkan punya nafas yang panjang, ya udah baca aja semampunya masing-masing. Insya Allah nggak jadi masalah. Jangan sampai nanti justru menimbulkan masalah yang baru lagi. Tapi insya Allah dengan baca Al-Quran itu kita akan sehat insya Allah. Jadi itu berkaitan dengan nafas. Jadi membaca itu sendiri kalau kita coba memperhatikan di mana berhentinya atau mencoba ambil nafas lebih panjang itu sebagai bentuk latihan memanjangkan nafas itu sendiri. Meskipun sebagian orang menganjurkan coba berenang misalnya, mungkin sebagai sarana bantu lah, tapi membaca Quran sendiri juga sebagai sarana juga untuk bisa memperpanjang nafas tadi itu. Bagaimana? Kan ada triknya ya, mengambil nafas misalnya terus dikeluarin dikit demi sedikit sehingga kita bisa membaca kalimat yang panjang. Nah, bagi Bapak Ibu semuanya yang ngajar anak-anak misalnya ya, ngajar anak-anak itu jangan juga dipaksa dari awal. Mirip sama orang dewasa tadi itu, ketika anak-anak masih terbata-bata, belum lancar baca, itu jangan dipaksa langsung ambil nafas dulu supaya ini enggak. Kan biasanya kalau kita belajar itu kan pakai buku, itu bukunya akan buku yang baik itu ketika menyajikan contoh-contoh dimulai dari kata demi kata, terus nanti ada bukan dari huruf demi huruf, berlatih huruf, terus berlatih satu kata, berlatih dua kata, kan gitu. Nggak langsung panjang ke ayat Quran kan? Itu. Nah itu. Nah kalau saya sarankan Bapak Ibu semuanya, kalau pas belajar baca itu jangan langsung baca ke teks Quran karena
banyak hal yang akan kita coba untuk anak-anak. Ketika belum lancar ya udah biar baca begitu aja. Insya Allah dengan berjalannya waktu, mereka akan punya kesadaran melihat ke lingkungan. Oh ternyata harus ambil nafas, ternyata harus menahan nafas gitu. Pengalaman saya dengan anak-anak, enggak saya perintah, tolong ambil nafas panjang terus enggak. Mereka hanya memperhatikan kami baca ketika baca bergiliran di rumah gitu. Dia memperhatikan, oh ternyata ini berhenti berhenti terus di tempat terus kurang lagi itu kita aja tanpa ada beban perintah ataupun larangan. Wallahu a'lam. Demikian. Terima kasih, Ustadz. Mungkin untuk sesi tanya jawab kita sudahkan sampai di sini. Sebelumnya saya juga ingin menyapa teman-teman saudara-saudara yang sudah bergabung di pengajian sore hari ini, yang alhamdulillah ada beberapa teman dari komunitas Muslim Indonesia di LA. Kami ucapkan terima kasih dan teman-teman yang baru bergabung. Dan untuk pertanyaan, ya barangkali masih ada beberapa pertanyaan. Insya Allah kita besok masih ada agenda dengan Alustad. Nanti mungkin dari kita bisa menampung pertanyaan dari bapak-bapak dan ibu-ibu seluruh jamaah. Nanti bisa ditulis di grup. Insya Allah kita bisa berdiskusi besok. Mungkin sebelum kita tutup dan pembaca doa oleh Ustadz, ada beberapa informasi yang akan insya Allah disampaikan oleh Ketua Syiar Montreal kepada Mas Dante. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Iya, Mas. Ya, baik. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Hartanto juga pada seluruh jamaah yang telah hadir. Dan ini saya lihat memang masih ada 2 pertanyaan tersisip, Mas Nufi. Nanti kita lihat, mudah-mudahan bisa terjawab sekarang sebelum ditutup atau bagaimana. Atau mungkin seperti yang tadi Mas Nufi sampaikan untuk disampaikan di acara besok mungkin ya. Jadi alhamdulillah hari ini kita sudah mendapatkan banyak wawasan dari Ustadz mengenai topik yang kita bahas tentang bagaimana nurturing ya, mengajak atau menjadikan anak-anak kita kelak bisa tumbuh rasa cintanya pada Al-Quran. Mudah-mudahan tadi beberapa contoh yang disampaikan Ustadz juga bisa kita kemudian praktekkan begitu ya. Kemudian kami juga ingin mengundang ibu-ibu, bapak-bapak jemaah sekalian untuk bisa menghadiri pengajian terakhir bersama Ustadz, yaitu esok hari di kediaman Pak Endro, yang fokusnya akan ke semacam tajwid kelas lah begitu kurang lebih. Namun sebetulnya mungkin walaupun nanti pertemuannya relatif singkat, tapi mudah-mudahan kami mengharapkan jamaah sekalian Ustadz bisa mendapatkan beberapa wawasan, entah itu dari segi tajwidnya, atau tahsinnya begitu, atau tartil tahqiqnya, serta seni tilawah atau murotal, karena barangkali ada beberapa jemaah yang ingin membaca Al-Quran dengan lebih ada seni tilawahnya, itu bagaimana polanya yang mungkin basic sehingga nanti di kemudian hari bisa diterapkan sehingga bisa lebih menyempurnakan bacaannya. Dan ya hal-hal lain termasuk tadi pertanyaan mengenai strategi nafas panjang, nafas pendek barangkali bisa lebih terelaborasi di pertemuan besok mudah-mudahan, atau hal-hal teknis lain yang memang penting yang bisa kita coba gali bersama Ustadz besok tentang membaca Al-Quran ini. Mudah-mudahan jamaah sekalian bisa menghadirinya, menyempatkan waktu hadir di kediaman Pak Endro besok. Itu mungkin terima kasih dari saya. Sekali lagi Ustadz juga seluruh jamaah terima kasih. Mas Novi terima kasih. Saya kembalikan ke Mas Novi. Terima kasih banyak Mas Dante. Oh, satu lagi, saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman komunitas Muslim di LA yang telah bergabung. Terima kasih.
Semoga di lain kesempatan kita bisa silaturahim. Oke. Sebelum doa, dari kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Ustadz Hartanto Saryono. Maaf Ustadz, di depan laptop saya ini nama Ustadz itu Haranto. Oh iya, salah ketik kali ya? Oh, oke. Oh Ya, iya, iya, salah ketik. Maaf, maaf, maaf. ya. Terima kasih banyak atas ilmu, nasihat, dan motivasi yang telah disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberkahi Ustadz dan keluarga dengan kesehatan, kekuatan, keberkahan ilmu, serta menjadikan setiap ayat dan hikmah yang disampaikan sebagai amal jariah yang tidak terputus hingga hari kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, marilah kita berdoa bersama yang insya Allah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Hartanto. Kepada Al-Ustadz kami persilakan. Baik, Bapak, Ibu, muslimin dan muslimat, mari kita tengahkan tangan kita tundukkan hati kita, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap langkah dan gerak diam kita semuanya bernilai ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita juga berharap semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan anak dan keturunan kita semuanya menjadi ahli kebaikan dan menjadi teladan bagi seluruh manusia, dan semoga menjadi investasi pahala untuk kita semuanya. Kita doakan juga semoga Allah senantiasa berikan taufik dan hidayah untuk kita dan anak-anak kita semuanya di seluruh penjuru dunia, insyaallah. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله، لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ميمونا، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا منا شقيا ولا مطرودا من رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا عاسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أولادنا، اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم، وارزقنا برهم ووفقهم لطاعتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم لا تزغ قلوبنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pengajian kita pada sore hari ini, dan saya ingatkan kembali, insya Allah besok kita masih ada kesempatan lagi untuk bertemu dengan Al-Ustadz. Kepada seluruh jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang ada kesempatan bisa bergabung kembali dengan kami besok. Dan tadi pertanyaan akan kita tampung dan insya Allah akan Ustadz jawab untuk besok. Saya selaku pembawa acara, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, nasrul minallah, wa fathul qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Wassalamualaikum. Terima kasih Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, Al Ustadz khususnya.